perhatikan, ini ada sebuah teks. Teks ini dipergunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya. Jadi di sini di dalam teks ini ada 2 paragraf. Perhatikan nomor 1 sampai nomor 5 berada di paragraf pertama. Kemudian teks ini yang kedua, paragraf kedua, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nggak usah dibaca dulu teksnya, kita lihat soalnya. Apa soalnya? Yang pertama adalah inti dari kalimat pertama, paragraf kedua. Ya, inti kalimat pertama, paragraf kedua adalah, maaf ya, ini belum saya ganti 1 sampai dengan 5, kita ganti aja menjadi A, B, C, D, dan E. Ya. Oh, maaf ya. Ini kita akan membahas tentang morfologi. Saya jelaskan dulu ini, apa itu yang dimaksud dengan morfologi. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan morfologi? Apa itu nak? Morfologi, nak? Kira-kira morf itu adalah apa? Pembentukan, ya. Morfologi ini topiknya adalah pembentukan kata. Jadi, kalau dia membentuk kata, ya, kalau dia membentuk kata, bukan hanya kata saja yang kita bahas di sini ya, bukan hanya kata. Nah, di morfologi ini, nak, inilah nanti kalian akan mendapatkan yang jenisnya afiksasi. Kan kita udah bahas tuh kemarin, ya. Itu apa yang dimaksud dengan afiksasi, kemudian ada dia perulangan atau dia disebut dengan apa? Reduplikasi. Ya, ini masuk nanti dia ke morfologi. Kemudian ada apa lagi? Selain reduplikasi, makna nanti masuk semantik ya. Selain afiksasi, reduplikasi adalah kata kata majemuk. Masih ingat nggak dengan kata majemuk? Sapu tangan. Ya kan? Masih ingat nggak? Ikat rambut. Masih ingat? Yang itu loh, nak. Yang dia terdiri dari 2 buah kata, kemudian dia nanti akan membentuk makna yang baru. Tangan kanan. Nah, tangan kanan. Nah, itu ya untuk morfologi. Nah, di sini yang kita bahas untuk di morfologi adalah inti dari kalimat. Inti dari kalimat. Nah, kalau inti dari kalimat itu berarti apa, nak? Harus ada subjek dan predikat. Ya, subjek dan predikat. Maka kita perhatikan untuk kalimat pertama. Kalimat pertama dalam paragraf kedua, perhatikan, dalam penelitian ini kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor yang menghentikan WNT dari melakukan tugasnya, ungkap Profesor Sarah E. Nah, kira-kira untuk yang nomor 1 ini, manakah yang menjadi intinya? Intinya kan harus ada subjek dan predikat. Siapa subjeknya di sini? Ayo, siapa subjeknya di sini, nak? Perhatikan. Halo. Apa subjeknya di sini, nak? Saya lihat dulu lah. Kok nggak ada ini yang menjawab? Inti kalimat pertama ya, paragraf kedua. Itu A, B, C, dan E. Profesor Sarahnya, Mem. Iya, jelas lah. Ini kan kalimat langsung. Jadi si subjeknya siapa? Profesor Sarah.
Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, Profesor Sarahnya itu di kalimat langsung ini, Nak, di kalimat langsung dia menyatakan dengan ini mewakili dari Profesor Sarah E. Kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor. Maka kami sudah menjadi subjek di sini. Maka kita tinggal mencari apa? Predikatnya. Predikatnya apa? Menunjukkan. Kan tadi udah jelas di sini. Kami telah menunjukkan. Nah, inilah dia yang menjadi predikat. Ya. Jadi jawabannya mana? Jawabannya B. Amen. Inti kalimat diambil dari inti subjek dan predikat kalimat tersebut. Inti kalimat pertama paragraf kedua teks tersebut adalah kami menunjukkan. Coba perhatikan. Dalam penelitian ini masuk dia ke keterangan. Kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara... Nah, jadi sudah jelas ya. Ini subjeknya masuk ke kami, Nak, ya. Saya belum... Ini ya, subjeknya masuknya ke Maria. Nah, subjeknya masuk ke kami. Berikutnya, untuk nomor 2, yang dipertanyakan adalah topiknya adalah, pembahasan kita adalah mengenai wacana ya, mengenai wacana. Maka perhatikan, pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah berarti kalau ini harus kita baca teksnya. Kita perhatikan teksnya. Ya, perhatikan teksnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya? Membahas tentang rambut ya. Sementara itu, pada telapak tangan dan telapak kaki, kita lanjut saja ya ke soalnya. Saya lupa. Nah, di bagian yang A, katanya di sini tidak ada molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Kita lihat di teksnya. Ya, di teksnya. Tadi katanya apa? Tidak ada molekul khusus. Tidak ada molekul khusus. Ada molekulnya. Jawabannya? Itu Ada. Ada ya? Ada ini dikarenakan. Yang di nomor 4. Nomor 3, Mem. Nomor 3, Mem. Iya, nomor 4 juga ya. Ya, Ya kan? ya, Mem. Ya, Mem. Ya, Mem. 3 dan 4. Jadi jawabannya yang mana? Katanya yang ditanya adalah apa? Pernyataan yang sesuai. Berarti yang A jawabannya salah. Yang B, katanya, molekul khusus ini, protein bernama DICOP2 yang berpotensi merusak jalur WNT. Ada ini tadi di kalimat keempat, tapi coba kita perhatikan kalimat keempatnya, apakah dia merusak? Yang secara efektif merusak jalur WNT. Ya, yang secara efektif merusak jalur WNT. Maka, nah, yang B berarti jawabannya benar atau Benar. salah? Benar. Benar, Mem. Iya. Berarti jawabannya? Benar, Mem. B, Mem. Iya. Loh? Jawabannya, perhatikan, yang di sini kan berpotensi merusak. Nah, sementara yang tadi di situ efektif, kan beda arti efektif dengan berpotensi. Ya. Coba kita lihat. Molekul khusus ini, nah yang secara efektif, ya, yang secara efektif. Berarti kalau secara efektif itu artinya apa coba? Sudah pasti.
aktif dia merusak jalur dari si WNT. Sementara kalau dia berpotensi, berarti ada kemungkinan dia tidak, kan? Ya, mem. Nah, itulah makanya yang B itu salah. Yang C, jalur WNT merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Maka kita lihat jalur WNT tadi. Di mana kita bisa melihat jalur WNT? Nomor 4 ya, bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut. Ya, merusak jalur WNT, bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut. Nah, itu kelihatan ya. Jadi, bagian yang nomor C, nah, sudah tepat. Maka kita lihat yang D. Semua hewan telah mengembangkan protein DKK ini. Kita lihat perjawaban. Ada nggak di situ? Hewan-hewan tertentu telah mengembangkan, perhatikan yang kelima. Perhatikan yang kelima. Nah, yang di sini, perhatikan hewan-hewan tertentu, bukan semua hewan. Jadi, yang D itu jelas salah. Kemudian yang E, perhatikan yang E, WNT tidak terlalu dibutuhkan untuk perkembangan kantung rambut. Kita perhatikan. Coba perhatikan WNT berpengaruh nggak? Halo? Ayo, kira-kira yang E ada nggak di sini? Ada nak? Widih, kemananya kalian ini? Coba perhatikan dulu. WNT tidak terlalu dibutuhkan untuk perkembangan kantung rambut dan menyebabkan rambut tumbuh lebih banyak. Dia ada nggak di situ nak? Bentar, mem. Ditengok, mem. 3, mem. Paragraf kedua. Iya, paragraf kedua di kalimat ke-3. Miller yang kedua profesor dermatologi di University of bla 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 berkata bahwa WNT sangat penting untuk perkembangan kantung rambut. Sangat penting untuk perkembangan kantung rambut. Sementara yang di E itu jawabannya tidak terlalu dibutuhkan. Makanya dia jawabannya C. Ya. Perhatikan berikutnya. Ini harus jeli loh mencarinya. Sama tadi seperti yang B. Nah, ini masih ke wacana. Apa tujuan penulis menulis teks tersebut? Yang pertama A, membuktikan adanya penyebab mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya. Membuktikan ya. Yang B, meyakinkan pembaca agar tidak khawatir dengan kemungkinan tumbuhnya rambut di tempat yang tidak lazim. Coba kita perhatikan teksnya. Nah, dari pertanyaan yang pertama, kalimat pertama di paragraf pertama, mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya? Dari situ, bisa nggak kita menjawab soal yang nomor 3? Nah, perhatikan. Jawabannya yang paling tepat apa? Yang E, mem. Ya? E, mem. Kenapa E? Karena kan di awal dia bertanya mengapa. Jawab mengapa itu, mem. Oke. Lah.
Ya kan? Biar tahu nih penjelasannya kenapa. Jawabannya A. Membuktikan adanya penyebab mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya. Membuktikan adanya penyebab mengapa, katanya. Mengapa? Maka perhatikan teksnya tadi. Teks yang tadi bagaimana, Nak? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya? Udah jelas loh di situ. Mengapa? Katanya, rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya. Yang A kan sudah jelas di situ. Ada pun kalimatnya. Nah, mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya? Iya kan? Cocok? Cocok, Mem. Cocok. Cocok, Mem. Bagian yang keempat. Oh, udah saya jawab ini jadinya kan. Iya. Kenapa Coba, kalimat yang mengandung penggunaan tanda baca yang kurang tepat adalah katanya Kita lihat aja langsung yang yaitu kalimat kedua pada paragraf kedua. Nah, kalimat kedua pada paragraf kedua. Miller, seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Reports. Nah, kira-kira kenapa yang nomor 2 ini salah? Kira-kira apa ya yang kurang di sini? Adalah ya, Mem? Adalah. Karena ada tanda petik itu Mel di bacaan. Yang mana? Ada tanda petik Mem di bacaan cell reports-nya. Ada tanda petik 2 di cell reports. Harusnya? Nggak ada gitu? Harusnya nggak ada Mem. Seingat saya Mem. Ini kan judul, Nak. Judul jurnal. Kalau kita meletakkan judul, berdasarkan PUEBI bagaimana? Judul buku dalam tulisan kita. Ayo. Nah, ini saya kasih pembahasannya, biar waktu kita nggak terlalu lama. Nah, pada kalimat paragraf kedua, terdapat kekurangan penggunaan tanda koma, yakni sebelum kata seorang penulis. Ya, jadi Miller itu kan Miller, nah, koma, seorang penulis, seperti itu. Hal ini disebabkan seorang penulis studi yang dipublikasikan report merupakan aposisi dari Profesor Sarah E. Miller, sehingga penulisannya harus didahului oleh tanda koma. Jadi untuk penulisan cell reportnya itu tidak ada masalah. Nah, kan kemarin kita udah bahas juga ini penggunaan tanda ini di PUEBI loh, kita bahas kemarin di kelas 11, penggunaan tanda koma 2 ini atau tanda kutip untuk apa? Judul jurnal yang kita kutip dalam sebuah tulisan. Maka dia wajib menggunakan tanda petik 2 ini. Ini kemarin di algoritma dan kan sama Averus saya masuk penggunaan tanda petik 2 ini yang digunakan untuk penulisan judul. Ya. Kalau tanda petik 1, Mem? Apa, Nak? Kalau tanda petik 1? Tanda petik 1. Iya, Mem. Soalnya kan, Mem, kemarin saya pernah ngerjain TO. Dan itu pembahasannya salah karena harus tanda petik 1, nggak boleh 2, Mem. Saya lupa, Mem. Yang untuk penulisan judul jurnal? Iya, Mem. Kayak judul-judul juga, Mem. Oke. Nanti kita bahas lagi ya tentang titik 2 ini sama titik 1 ini. Ya, kita habiskan dulu soal ini saya bahas langsung. Oke, Oke? Mem. Oke, Mem. Kita buka PUEBI kita nanti. Nah, kemudian penggunaan kata. Penulisan kata yang kurang tepat pada teks di atas adalah kalimat yang keberapa? Nah, ini kita langsung aja ya, karena nanti waktu kita
Saya juga mau ada urusan ini. Nah, dalam kalimat ketiga, paragraf pertama, terdapat kesalahan penulisan kata yakni pada kata dikarenakan. Ya, kata dikarenakan tidak tepat karena konjungsi tidak dapat diberi imbuhan. Kata tersebut harus ditulis dengan kata karena saja. Ya. Nanti ini saya berikan ke psikologi ya. Berikutnya adalah teks untuk nomor 6, 7, dan 8. Kita lihat dulu soalnya apa. Ya, kita lihat dulu soalnya apa. Perhatikan, gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan paragraf tersebut adalah gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan paragraf tersebut adalah, maka kita harus melihat yang ini. Apakah gagasan utama yang ada di dalam teks ini? Perhatikan. Berada di manakah gagasan utamanya, Nak? Kalimat pertama atau terakhir? Halo. Gagasan utamanya ini terdapat di mana, Nak? Kalimat pertama atau kalimat terakhir? Pertama ya, Mem. Iyalah, tapi kita udah sepakat kemarin. Ngapainlah kalian capek-capek membacanya? Kan kemarin kita udah sepakat bahwasanya kalimat pertama itu kalau nggak di awal ya di akhir. Kemudian kalau di akhir, kalau ada kata-kata yang merujuk dia kesimpulan seperti oleh karena itu, maka dengan demikian, maka dia masuk dia terakhir atau induktif. Jadi apa kalimat pertamanya? Pemerintah kayaknya belum lama ini menyatakan bahwa jerapah sebagai hewan yang terancam punah. Berarti ide pokoknya apa? Gagasan utamanya apa dari kalimat ini? Jerapah hewan yang terancam punah. Pernyataan dari pemerintah Kenya. Itu kan, Nak? Iya kan? Pernyataan dari pemerintah Kenya mengenai apa? Jerapah. Nah, itu dia gagasan utamanya. Baru masuk dia gagasan penjelasnya. Kalau tadi di kalimat pertamanya adalah pernyataan dari pemerintah Kenya mengenai kepunahan jerapah, maka kan di sini kan mereka memperkuat. Mereka juga meluncurkan usaha untuk mencegah hilangnya habitat tempat hewan. Nah, kalau sudah di kalimat pertamanya itu membahas tentang pernyataan kepunahan, berarti paragraf kedua harusnya apa ya? Sampai tadi di kalimat terakhir, yaitu Kenya melakukan berbagai usaha untuk mencegah perburuan liar dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak akan merusak habitat. Nah, setelah itu harusnya ada apa, Nak? Ini kan pernyataan. Jelas. Kalau sudah pernyataan kepunahan, yang dibutuhkan itu apa? Nah, ini langsung saya jawab, yaitu harapan. Karena kan di sini, yang di kalimat terakhirnya, kayaknya melakukan berbagai usaha untuk mencegah perburuan liar. Kan sudah melakukan berbagai usaha. Berarti kalau sudah melakukan berbagai usaha, berikutnya apa? Adanya apa? Harapan. Ya kan? Adanya harapan. Ya, adanya harapan. Karena kan sudah melakukan, sudah memberikan pernyataan, kemudian mereka melakukan usaha. Setelah melakukan usaha apa? Seperti kalian, setelah melakukan usaha belajar apa? Ada harapan. Apa harapannya? Nilainya bagus. Nah, berikutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah apa, Nak?
Yang mem. Ye. Udah lah, udah saya jawab sama kali kayaknya. Upaya yang dilakukan Kenya untuk mengatasi terancam punahnya jerapah. Ya, kesimpulannya. Beda ya kesimpulan sama ide pokok. Kalau kesimpulan berarti kalian harus membaca seluruh dari paragrafnya. Kalau ide pokok itu tadi kalian hanya cukup membaca dari kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kan? Kemudian yang kedelapan, nah ini yang kedelapan subtopik ya, pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah yang mana? Ini langsung saya jawab karena saya ada sedikit urusan. Nah, jawabannya C ya nak. Kayaknya menghentikan perburuan liar dan penyakit yang bisa memusnahkan satwa terlangka yang ada di Kenya. Kan yang ditanya adalah pernyataan yang tidak sesuai. Perhatikan pembahasannya, menyatakan bahwa Kenya menghentikan perburuan liar dan penyakit yang bisa memusnahkan satwa terlangka yang ada di Kenya. Di dalam teks pernyataan tersebut terdapat informasi satwa langka, padahal di dalam teks tidak ada informasi bahwa jerapah merupakan satwa terlangka di Kenya. Dalam teks itu tidak ada ya satwa terlangka. Jadi ini harus jeli ya melihat dari kata-kata yang ada di dalam teks. Seperti itu. Seperti yang tadi loh, nomor berapa tadi kita? Yang secara efektif ya. Berbeda ya secara efektifnya. Dah, itu saja dari saya. Itu saja dari saya. Untuk pertanyaan yang tadi, Eca ya tadi yang nanya. Nanti saya jelaskan di psikologi atau saya WA secara pribadi ya. Ya, Mem. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.